Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Masih semangat ini Pak? Ini kayaknya yang tarawih tinggal pemain-pemain inti saja ini. Pemain cadangannya sudah tidak ada ya. Tinggal pemain inti ya. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini semangat kita semakin bertambah. Jangan ketika akhir semangatnya melemah, tetapi di akhir Ramadan itu semangatnya harusnya bertambah. Mengapa bertambah? Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tidak ada keindahan, tidak ada ketaatan, tidak ada kesyahduan, tidak ada kemesraan antara seorang manusia dengan Rabb-nya melebihi indah dan syahdunya di bulan Ramadan. Kalau Bapak tidak percaya, sekali-kali kalau pas malam Bapak keliling-keliling pas malam Ramadan, Bapak bandingkan dengan malam di luar Ramadan, itu nanti beda. Kalau bahasa anak sekarang tuh vibes-nya beda, rasa di hati beda. Yang menunjukkan kepada kita apa? Ini adalah bulan yang terbaik, malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik, hari-hari siang-siangnya adalah siang-siang yang terbaik, dan sebentar lagi ini akan berlalu meninggalkan kita, dan bisa saja kita masih terlena, masih terlalai, masih terbuai dengan kemalasan-kemalasan kita, sehingga kita tidak bisa memaksimalkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu peradaban biasanya yang unggul atau yang terbaik itu hanya beberapa golongan saja. Contoh dalam peradaban Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikirannya, itu yang terkenal hanya beberapa orang saja. Misalkan hanya Sokrates, hanya Plato, hanya Pitagoras, dan sebagainya. Peradaban Mesir yang besar itu, yang terkenal juga hanya beberapa saja. Yang paling terkenal dan diabadikan di Quran adalah Firaun, Haman, Qarun. Peradaban Barat yang selama ini kita agung-agungkan, yang terkenal juga hanya beberapa orang saja. Tetapi Pak, Bu, peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW hampir semuanya adalah orang-orang yang terbaik. Kita Pak tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, sering dengar saja namanya banyak sahabat-sahabat yang terkenal dengan kepandaian dan spesialisasinya masing-masing. Kita mau mencari panglima militer yang hebat, ada Khalid bin Walid di situ, ada Amr bin As di situ, ada Ikrimah bin Abu Jahal. Mau mencari orang manajer dengan pemahaman manajerial yang baik, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq yang mampu menstabilkan kondisi Jazirah Arabia sepeninggal Rasulullah SAW hanya dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Ingin mendapatkan orang yang kaya tapi tidak pelit tapi dermawan luar biasa, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Dari Ansor ada Sa'ad bin Ar-Rabi. Bapak kita semua ingin mencari pemuda-pemuda hebat, di situ berkumpul ada Ali bin Abi Thalib,
di situ ada Abdullah bin Abbas, di situ ada Abdullah bin Zubair, dari Ansar di situ ada Mu'adz bin Jabal. Mau mencari wanita-wanita yang hebat, ada istri-istri Rasulullah berkumpul di situ. Masih ada yang ada Ummu Hakim, kemudian masih ada juga Hindun binti Utbah, dan masih banyak wanita-wanita lain. Lengkap ini Pak. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik masa adalah qarni, masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya. Nah, dari ini Pak, dari yang semua dalam kebaikan ini, tentu kita berpikir, kok bisa ada satu generasi semuanya baik ini? Kok bisa ada satu generasi semuanya adalah orang-orang unggulan? Padahal sebelum ada Rasulullah SAW membawa Islam, kita semua tahu Jazirah Arab, Mekah, Madinah semuanya diselimuti oleh kejahiliahan. Bayi wanita lahir dikubur hidup. Yang namanya judi udah biasa. Namanya zina sudah menjadi hal yang lumrah. Kerusakan-kerusakan dah biasa. Tapi mengapa ketika Islam datang hanya selama kurang lebih 23 tahun mampu merubah golongan manusia-manusia yang awalnya terbelakang dan tidak dikenal oleh peradaban lain, berubah menjadi pemimpin peradaban? Berarti ada satu hal yang membuat mereka menjadi seperti itu. Apa itu Pak? Yang membuat mereka menjadi seperti itu adalah iman Pak. Ketika iman itu sudah masuk ke dalam ruang kalbu mereka masing-masing, hal-hal yang sebelumnya mereka lakukan dalam bentuk kejahilian semuanya ditinggalkan. Yang semula mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak profesional, tidak halalan thayyiban, kaya Pak, tapi ditinggalkan semua. Bapak bisa bayangkan seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, perantau dari Romawi, dari negeri Rum, ketika dia ingin hijrah mengikuti Rasulullah SAW ke kota Madinah, di tengah jalan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu mengizinkan Suhaib bin Sinan ini untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan satu syarat. Seluruh hartanya ditinggalkan. Jadi dia ke Madinah tanpa bawa harta apa-apa. Apa yang dilakukan di Suhaib bin Sinan Pak? Diserahkan semua Pak. Harta yang selama ini dia cari dengan begitu kerja keras luar biasa, kalau bahasa kita sekarang dengan lembur-lembur, kaki dijadikan kepala, kepala jadikan kaki, semua diserahkan. Dan Suhaib mengatakan, aku serahkan seluruh hartaku asalkan aku bisa mengikuti Rasulullah SAW ke Madinah. Apa itu Pak? Iman Pak. Ada pula ketika menjelang perang Tabuk, bulan Rajab tahun 9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan pasukan Tabuk untuk berangkat, dan kemudian meminta orang-orang yang mampu di antara mereka itu untuk mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk perjuangan dan logistik perang Tabuk. Orang-orang kayanya semua nyumbang. Utsman bin Affan baru pulang dari negeri Syam berbisnis, membawa keuntungan 100 ekor unta dan isinya disumbangkan semuanya untuk keperluan logistik ke perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf tidak kalah besarnya, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Sampai kemudian ada beberapa orang yang tidak mampu dan tidak punya tunggangan, mereka dalam kondisi kesulitan, mereka dalam kondisi du'afa, datang kepada Rasulullah, merasakan kesedihan yang luar biasa, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kalah dengan orang-orang kaya itu. Salat kami sama seperti mereka, puasa kami sama seperti mereka, tadarus kami sama seperti mereka, tetapi mereka memiliki keunggulan pada kami, yaitu mereka dapat berinfak, sementara kami tidak mampu berinfak. Bahkan kami mempunyai kuda tunggangan untuk berangkat ke Tabuk pun kami tidak punya. Bapak bisa bayangkan ada kecemburuan, sensitivitas iman di sini. Apa itu sebabnya? Iman Pak. Dan salah satu sarana yang bisa untuk menyuburkan iman, merawat iman, menumbuhkan iman
adalah ketika kita berada di bulan Ramadan. Maka kalau kita semua buka lembaran-lembaran sirah yang penuh dengan keajaiban itu, kemenangan-kemenangan, titik balik kemenangan Rasulullah SAW itu dimulai pada tahun 2 Hijriah. Dimulai ketika syariat puasa Ramadan itu mulai diberlakukan. Puasa itu kan di tahun 2 Hijriah diberlakukan, Pak, selama sebulan penuh. Dan kemenangan pertama pasca Ramadan, pas waktu Ramadan itu, setelah menjalankan Ramadan itu, kemenangan pertamanya apa, Pak? Perang Badar al-Kubra, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Setelah itu kemenangan-kemenangan terus berdatangan, dan kemenangan besar diterima tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, ketika Rasulullah SAW beserta 10.000 orang sahabat dari Madinah datang ke Mekah tanpa senjata dengan misi kedamaian dan berhasil menaklukkan Mekah yang kita kenal dengan peristiwa Fathu Mekah. Sampai-sampai Allah menurunkan firman-Nya, Quran surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba." Ramadan, Pak. Nah, kita sekarang ada di akhir-akhir Ramadan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah muhasabah akhir Ramadan. Introspeksi Ramadan kita, introspeksi keimanan kita. Di Ramadan ini keimanan kita sama atau bahkan menurun dibandingkan sebelum Ramadan. Keimanan kita, level kita di awal, tengah, sampai sekarang di fase akhir ini seperti apa? Hanya kita yang tahu. Karena ketika idealnya, ketika semakin memasuki fase-fase akhir itu, iman kita itu harus semakin naik levelnya. Dan Allah itu tahu, Pak. Allah itu maha tahu, kan? Allah itu maha tahu kita tuh kadang bosan, kadang lelah, kadang mulai capek lah bahasa kita ya. Karena Ramadan itu ibadah yang berat, sebulan penuh, Pak. Karena Allah itu maha tahu kita lelah, maka dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir Ramadan itu malam kemuliaan yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Dikasihnya di akhir-akhir Ramadan. Untuk apa? Membangkitkan kembali semangat kita yang sudah mulai lemah, sudah mulai loyo, sudah mulai rontok di jalan, sudah mulai yang awalnya kita awal-awal Ramadan itu ingat Allah, ingat akhirat, ketika di tengah kita mulai ingat dunia kembali. Bayang-bayang surga itu sudah jauh, kita kembali menikmati kelalaian-kelalaian di dunia. Di akhir Ramadan dihadirkan malam Lailatul Qadar itu untuk membangkitkan kita kembali. Ayo manusia, kembalilah ke masjid. Diajak kita, Pak, kembali ruku, kembali sujud, kembali taat. Maka di akhir Ramadan ini, Pak, di malam-malam ini, yang paling bisa dan paling bagus kita lakukan adalah bermuhasabah. Bagaimana step-step yang sudah kita susun, kita dari awal Ramadan kita susun kan target-targetnya itu kan, baca Al-Quran sehari 1 juz misalkan, nanti bisa hatam sebulan hatam Quran. Kita cek kembali langkah-langkah target-target itu sudah tercapai atau semakin lalai. Karena tidak ada kebaikan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan yang didapatkan oleh kita selain ketika kita mampu memaksimalkan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka tadi saya sampaikan di awal, titik balik kemenangan Rasulullah SAW itu ada di tahun 2 Hijriah ketika puasa Ramadan itu mulai disyariatkan. Dan bisa kita bayangkan, Pak, bagaimana para sahabat itu menjalankan ibadah Ramadan mereka sehingga Allah kemudian memberikan kemenangan pada mereka berturut-turut. Jadi Ramadan itu bukan sekedar bulan untuk berpuasa, bukan. Tetapi Ramadan itu adalah bulan untuk menyambut kemenangan. Kemenangan kita ketika kita mampu menundukkan hawa nafsu. Kemenangan ketika kita mampu memanage diri kita untuk senantiasa taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan semua yang ada yang selama ini melalaikan kita. Tapi jangan pernah lupa, kemenangan dalam bentuk fisik itu juga banyak terjadi dalam sejarah-sejarah bangsa, sejarah kehidupan, sejarah umat terdahulu terjadi pada bulan Ramadan. Kemenangan di perang Badar, kemenangan di perang Fathu Mekah, kemenangan di perang Ain Jalut, bahkan kemenangan menaklukkan Andalusia terjadi pada bulan Ramadan. Bahkan, Pak, proklamasi kemerdekaan kita itu pun terjadi di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita muhasabah akhir Ramadan ini. Kita lihat ke hati kita,
Kita lihat bagaimana akhlak kita lihat bagaimana iman kita lihat bagaimana kontinuitas ibadah-ibadah kita. Jangan-jangan di akhir-akhir Ramadan ibadah kita semakin malas, hati kita semakin lalai, hati kita semakin jauh dari Allah. Jika itu yang terjadi, maka segeralah kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Tetapi jika itu tidak terjadi, semakin kita nyaman mendekat kepada Allah, maka nikmatilah itu sebagai syukur dari Allah dan pertahankan itu untuk senantiasa bisa kita jaga, kita rawat sampai nanti ada di akhir Ramadan dan sampai nanti kita melangkah pasca Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah, menjaga dan memberikan kepada kita kebaikan, diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, bangsa kita, dan umat-umat yang sekarang saat ini sedang terzalimi dan sedang tidak merasakan kenyamanan seperti kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan pada saudara-saudara kita di Palestina. Allah memberikan kemenangan pada saudara-saudara yang saat ini sedang dizalimi, dan Allah berikan kehinaan kepada orang-orang yang selama ini senantiasa memusuhi dan juga ingin menghancurkan kita, ingin menghancurkan Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.